4 tahun galbay di aplikasi Kredipo, tetapi Dise masih datang aja ke rumah. Dan kebetulan alur cerita dari video ini terkait pengalaman pribadi saya ya. Nah, lucunya ada, sedihnya juga ada. Oke, buat kalian yang penasaran silahkan kalian simak videonya baik-baik, jangan di skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Gagal Kredit. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita ya terkait pengalaman pribadi saya ketika galbay di aplikasi Kredipo, yang mana sudah 4 tahun saya galbay tetapi Dise masih datang ke rumah. Nah, sebelumnya saya sudah berbagi cerita juga ya, dan saya sudah buatkan videonya di part yang pertama terkait tentang pengalaman pribadi saya galbay di aplikasi Kredipo. Dan ini untuk part yang kedua, yang mana pengalaman ini ataupun alur cerita ini sangat menarik ya, karena lucunya ada, sedihnya juga ada. Nah, di sini saya akan coba untuk menceritakan ataupun berbagi cerita kepada kalian semua ketika saya dikunjungi kembali, yang mana sudah galbay 4 tahun, saya dikunjungi lagi oleh Dise Kredipo tersebut. Nah, jadi pada suatu hari di jam 9 pagi ada yang berkunjung ke rumah saya ya, menanyakan nama saya, mencari saya, dan disitulah saya tanya balik, "Abang dari mana?" "Saya dari Kredipo, Pak." "Oh ya, kebetulan saya sendiri ya, debitur yang abang cari." Nah, akhirnya saya persilakan untuk duduk di samping saya, persis di samping saya. Selepas itu saya tanyakan kepada Dise tersebut, "Bang, emang gua sudah telat berapa lama nih di Kredipo?" Nah, setelah ditanya seperti itu, dia melihat berkas yang dipegang, dan dia jawab bahwasanya saya itu sudah nunggak selama 3 tahun. Akhirnya saya jawab kembali, "Bukan 3 tahun tapi 4 tahun, Bang." Ya, bukan 3 tahun tapi 4 tahun gue sudah nunggak di aplikasi Kredipo. Nah, ente paham gak prosedur OJK itu seperti apa? Nah, ketika ditanya seperti itu, dia mulai agak gugup nih ya, nggak tahu bang. Dia jawab seperti itu, dan akhirnya saya menjelaskan kepada Dise tersebut bahwasanya khusus nasabah, bagi nasabah yang sudah keterlambatan lebih dari 90 hari, itu tagihannya dihanguskan ya. Itu tagihannya dihanguskan, itu prosedur OJK. Berhubung pihak fintech yang sudah terverifikasi di OJK, contohnya seperti Kredipo yang mana abang bekerja sama dengan orang lapangan, tepatnya debt collector, makanya ada kunjungan ke rumah nih, seperti ente contohnya datang sekarang ke sini ya. Tetapi pada prosedur sebenarnya itu tidak dibolehkan sebenarnya ya, apalagi sampai nunggak 4 tahun gue bang gitu loh. Nah, setelah saya bicara seperti itu, debt collector tersebut menyampaikan kepada saya, "Bang, gini aja deh bang, abang bicara aja deh langsung sama atasan saya." Nah, akhirnya di situ langsung saya mulai agak ngegas nih. Nah, sekarang begini, kalau memang ente pengennya gue bicara langsung sama atasan ente suruh datang kemari ya, ke alamat gue, ke rumah gue, ngobrol langsung sama gue, bertatap muka langsung. Jangan enak-enakan dia duduk manis di kantor, lo yang dipressure selaku anak buahnya. Gue tahu ya, lo ini ketakutan karena lo ditekan ya, dipressure sama atasan lo, bener nggak? Dan dia akhirnya menjawab, "Iya bang," gitu. Nah, selepas dia jawab seperti itu, ini debt collector saya kasih masukan ya, saya kasih masukan buat dia, karena saya sangat mengetahui ya konsekuensi jadi debt collector itu apa ya, dan image-nya juga ya, mohon maaf. Makanya saya di sini kasih masukan ke dia, saya sampaikan langsung secara baik-baik, "Bang, mohon maaf ya, ini mohon maaf banget sebelumnya. Kalau bisa bang, abang cari
kerjaan tuh yang lebih baik lagi. Jangan menjadi debt collector karena konsekuensinya juga sangat besar. Dan bicara masalah image juga kurang baik gitu kan. Saya sampaikan seperti itu. Dan akhirnya nggak lama itu debt collector meneteskan air mata. Jelasnya itu menangis. Dia menangis di depan saya, ya, sampai menangis. Bukan menangis cuma hanya sekedar meneteskan air mata saja, tetapi benar-benar menangis sampai seperti itu, ya. Dan saya kaget, asli jujur saya sangat kaget sekali, ya. Di situ langsung saya merasa hiba, ya, sama debt collector tersebut. Dan dia pun bercerita, ya, ketika saya memberikan masukan, dia akhirnya curhat kepada saya. Saya sudah coba bang melamar ke perusahaan, tapi semuanya ditolak bang, satupun gak ada yang diterima. Kebetulan orang tua saya lagi sakit. Nah, di situ saya semakin merasa bersalah, ya, karena sudah membuat dia sedih gitu kan. Ternyata di saya ini usianya baru 18 tahun, ya, baru lulus sekolah. Saya nggak nyangka, karena dari tampang wajahnya ini bukan ukuran usia 18 tahun, ya, tapi saya anggapan ini udah dewasa, udah abang-abang. Ya mohon maaf, mungkin karena boros sekali mukanya jadi kelihatannya tua gitu kan. Nah, pada kenyataannya ternyata baru lulus sekolah, usianya 18 tahun. Wajar aja ya ketika saya kasih masukan ataupun agak saya gas sedikit, dia langsung nangis gitu kan. Nah, jadi pertama kalinya dia kerja, ya, di Kredipo, dia baru diterima di Kredipo, yang mana kebetulan dia memegang data debiturnya untuk ditagih sama dia itu kebetulan saya selaku debiturnya gitu loh. Nah, akhirnya di set tersebut meminta nomor saya untuk meminta untuk dicarikan pekerjaan yang lain, ya, karena memang sebelumnya saya juga menawarkan nanti kalau misalkan ada lowongan, entah itu di perusahaan manapun di wilayah Bekasi, nanti mau nggak kalau saya masukin. Dan dia sangat berkenan sekali, ya. Intinya mungkin masukan dari saya ini dia terima dan dia pun menyadarinya gitu, karena apalagi kan masa depan dia ini masih panjang gitu loh. Dan ditimpa lagi ternyata sistem pendapatan dari DC Kredipo ini, ya, dia itu hitungannya persentase, ya. Contoh misalkan tagihan saya itu 1 juta, ketika saya bayar, di set tersebut akan mendapatkan 10% dari 1 juta, berarti 100.000 gitu. Dan saya bilang akhirnya sama di set tersebut, bang, kalau misalkan debiturnya kayak gua semua, lo bisa kelaparan bang, ya, lo bisa kelaparan, lo nggak akan dapet penghasilan. Coba lo bayangin itu. Dan hasilnya juga nggak berkah gitu loh, karena sama halnya lo membakan uang riba gitu kan, kita bilangin seperti itu. Ya, intinya gimana caranya DC ini bisa mencari kerjaan yang lebih baik lagi, ya, karena tujuan saya ini sebenarnya baik buat dia, ya, kan masih muda banget, masa depan dia masih panjang, masih banyak pekerjaan yang lebih layak buat dia, ya, yang lebih baik buat dia. Karena jadi debt collector itu resikonya juga gede, image juga kurang baik. Dan alhamdulillahnya, ya, sebelum saya membuat video ini, ada video yang terkait tentang Galbay Kredipo 26 juta. Salah satu ada yang komen, ya, dan kebetulan ini mantan DC yang sudah tidak menjadi DC lagi. Dia pun Galbay di beberapa aplikasi, ya, dan statementnya dia pun saya sangat setuju. Nah, ini saya sangat senang sekali, ya, ketika seseorang menjadi DC dan akhirnya dia
tidak menjadi DC lagi, dalam artian dia sudah menjadi mantan DC. Entah itu kenapa, nggak tahu ya, dia bisa tidak ingin menjadi DC lagi. Ya semoga mantan DC ini bisa memberikan arahan ataupun masukan kepada di sekeliling beliau ya, yang mana tetangganya ataupun saudaranya, temannya mengalami gali lubang tutup lubang di pinjol ataupun mempunyai utang piutang, entah itu di perbankan manapun ya. Semoga bisa memberikan masukan yang sangat positif buat bagi yang mengalami utang piutang di perbankan ataupun fintech manapun. Nah, jadi mungkin alur cerita pengalaman pribadi saya begitu saja ya buat teman-teman. Semoga ini bisa kalian jadikan motivasi ya, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.